Sunda Wiwitan berpusat pada konsep monoteisme kuno. Mereka meyakini adanya satu kekuatan spiritual yang tertinggi yang disebut dengan Sang Hyang Kersa atau Nungersaken yang menghendaki. Entitas ini juga dikenal dengan nama lain seperti Batara Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa atau Batara Jagat, penguasa alam semesta. Pokoknya, mereka meyakini ada satu kekuatan tertinggi. Meskipun penganutnya juga memuja roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Keberadaan entitas tertinggi ini menunjukkan bahwa adanya kepercayaan mereka tidak semata-mata bersifat animisme, melainkan memiliki dimensi monoteistik yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Tanpa basa-basi, saya sangat tertarik dengan sejarah Sunda Wiwitan ya. Akhir-akhir ini tuh sering muncul, kenapa bisa tertarik dengan Sunda sedangkan saya adalah orang Jawa? Loh, emang masalah? Saya tertarik dengan semua yang berbau cerita Nusantara ya. Jadi ya, semua cerita Nusantara akan kita bahas di channel ini. Kayaknya itu asik kalau kita gali termasuk ya cerita Sunda Wiwitan ini, teman-teman. Istilah Sunda Wiwitan secara etimologis memiliki makna yang mendalam, teman-teman. Kata wiwitan berarti awal, pokok atau jati, makna. Ini secara langsung menempatkan kepercayaan ini sebagai agama atau sistem kepercayaan asli bagi orang Sunda yang telah ada sejak zaman kuno, ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum masuknya agama Hindu dan Islam ke wilayah Tanah Pasundan. Carita Parahyangan bahkan menyebutkan kepercayaan ini sebagai jati Sunda, sebuah nama yang menegaskan identitas asli dan otentik dari kepercayaan tersebut. Komunitas penganutnya juga masih bertahan hingga saat ini. Mereka tersebar di beberapa daerah Jawa Barat seperti di Kanekes, yang dikenal dengan suku Baduy, ya kan. Terus yang kedua di Ciptagelar, Kampung Naga, Cigugur, Kuningan. Nah, Sunda Wiwitan itu mempunyai kepercayaan monoteisme kuno. Mereka itu meyakini ada satu kekuatan yang mengatur segalanya di muka bumi ini. Pokoknya kekuatan ini bersifat absolut. Ini disebut dengan Sang Hyang Kersa, ya. Atau istilah lain di zaman sekarang ya Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Ini juga sejalan dengan konsep Pancasila itu sendiri. Keberadaan entitas tertinggi ini menunjukkan bahwa kepercayaan mereka tidak semata-mata bersifat animisme, melainkan memiliki dimensi monoteistik yang kuat. Kosmologi Sunda Wiwitan membagi alam semesta ke dalam 3 lapisan utama, teman-teman. Mulai dari yang pertama, Buana Nyungcung. Itu alam yang tertinggi ya, teman-teman. Tempat bersemayamnya Sang Hyang Kersa. Kedua, Buana Panca. Buana Panca tengah nih. Alam tengah, tempat tinggal di mana manusia dan makhluk hidup lainnya seperti jin dan lain sebagainya itu tinggal. Yaitu yang kedua. Dan yang terakhir, Buana Larang. Alam paling bawah nih. Yang dianalogikan sebagai neraka, bisa alam kubur dan bahkan akhir ya, teman-teman. Konsep ini tidak hanya sekedar tatanan alam semesta, melainkan juga melandasi pola pikir yang disebut dengan pola 3 atau Tritangtu. Apa itu Tritangtu? Tritangtu merupakan fondasi spiritual dan budaya yang melampaui kosmologi, tercermin dalam struktur sosial, seni, bahkan cara berpikir masyarakat Sunda. Konsep ini mengajarkan 3 adalah 1 dan 1 adalah 3. Aduh, gimana tuh? Pusing nggak? Nah, yang artinya itu diwujudkan melalui 3 elemen. Yang pertama itu tekad, niat, ucap, pikiran, dan lampah atau tindakan. 3 ini. Pola ini tercermin dalam tatanan sosial Sunda, teman-teman, Sunda kuno ya, yang terdiri dari resi yang artinya pemimpin spiritual, terus ratu, pemimpin pemerintahan, dan yang terakhir ada Rama, yaitu rakyat. Yang masing-masing dianalogikan dengan elemen air, batu, dan bumi. Meskipun
mereka menyatakan diri sebagai kepercayaan asli. Sunda Wiwitan telah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dengan pengaruh luar. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan ini telah menyerap dan mengintegrasikan unsur-unsur dari agama Hindu dan Islam pada tingkatan tertentu, teman-teman. Buktinya apa? Dapat dilihat dari konsep bahwa dewa-dewa Hindu seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa dianggap sebagai bawahan nih, atau manifestasi dari Sang Hyang Kersa itu sendiri. Yang artinya mereka meyakini kalau ada satu Tuhan yang bersifat absolut nih. Kalau dipikir-pikir, kok mirip ya? Seperti kepercayaan Kapitayan ya? Atau ini adalah Kapitayan versi lain? Atau justru sebaliknya? Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, mereka mempercayai antara Buana Nyungcung sampai ke Buana Panca Tengah ada 18 alam ke bawah yang berbeda nih, Pak. Banyak ya ternyata. Pandangan kehidupan Sunda Wiwitan bermula pada dua prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia merupakan ciri dasar yang ada dalam diri manusia, teman-teman. Dan 5 unsur ini nih, dari yang pertama, welas asih atau kasih sayang, unda usuk atau tatanan kekeluargaan, tata krama, kalau sama kayak Jawa nih, yaitu sopan santun. Terus wiwahana yuda narada, yaitu sifat kemanusiaan yang punya otak atau nalar yang harus dipikir sebelum bertindak nih, teman-teman. Dan yang terakhir, budi bahasa dan budaya. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, itu mereka percaya kalau semua manusia itu sama. Mereka semua punya 5 hal ini itu tadi. Tapi tetap ada yang membedakan di antara manusia lainnya. Nah, perbedaan antar manusia itu terdapat pada cara ciri bangsa yang terdiri dari 4 ciri, yaitu rupa, adat, bahasa, dan aksara. 4 ini. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan itu ada 2 hal nih yang tabu. Pertama, yaitu yang tidak disenangi orang lain, dan yang kedua, hal yang membahayakan orang lain. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Pada intinya, kehidupan penganut Sunda Wiwitan diatur oleh pedoman hidup yang kokoh disebut pikukuh dan sejumlah tabu atau larangan yang dikenal sebagai dengan buyut. Tatanan ini tidak hanya mengatur interaksi sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai inti yang berpusat pada lingkungan. Jadi, ajaran utama mereka adalah menghormati alam, yang mereka sebut dengan indung bumi, ya ibu bumi, ya artinya sebagai sumber kehidupan. Prinsip ini diwujudkan dalam praktik sehari-hari nih, seperti tidak merusak hutan, dan menggunakan bahan-bahan alami dalam kehidupan mereka nih. Contohnya yang masih menerapkan itu ya suku Baduy, Pak. Tuh orangnya tuh mereka itu cantik-cantik, teman-teman. Meskipun tidak pakai make up ataupun skincare, tapi mereka itu gelis-gelis ya. Nah, bukan kayak saya dan kalian ya. Kan sudah tercampur dengan bahan-bahan berbagai hal tuh kayak kimia ya kan. Jadi jangan samain ya sama yang serba alami kayak orang-orang Baduy itu ya kan. Praktik spiritual Sunda Wiwitan diwujudkan dalam melalui berbagai ritual ya, teman-teman. Dan upacara yang kaya akan makna. Salah satu yang paling penting adalah yang terkenal itu Serentahun, upacara panen raya tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 22 Rayagung dalam kalender Sunda loh. Ini loh. Upacara ini adalah bentuk syukur atas hasil bumi yang melimpah dan sarana untuk mempererat solidaritas sosial nih. Setiap elemen dalam upacara ini memiliki makna simbolik yang dalam nih, teman-teman. Mulai dari yang penggunaan liksung dan pipisan yang melambangkan kerja keras dan kebersamaan, hingga persembahan hasil panen sebagai wujud terima kasih kepada alam. Selain Serentahun, terdapat pula ritual sajen, sebuah ritual persembahan yang sudah ada sejak zaman batu. Ritual ini adalah cara untuk memberikan sajian kepada Sang Hyang Kersa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan roh-roh alam sebagai ungkapan terima kasih
sekaligus melambangkan hubungan harmonis yang di antara manusia dan alam, dan juga sang pencipta, teman-teman. Ritual sajen melibatkan persembahan berbagai benda seperti makanan, bunga, dan benda-benda simbolis lainnya di tempat-tempat yang mereka yakini suci atau sakral. Ibadah ini juga dapat dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung yang penuh makna nih, teman-teman, serta meditasi yang bisa dilakukan di waktu subuh dan menjelang senja. Meskipun memiliki akar budaya dan spiritual yang dalam, nyatanya penganut Sunda Wiwitan menghadapi tantangan yang signifikan di era modern ini ya. Salah satunya itu isu utama adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari negara ini ya. Gimana lagi ya kan? Hingga beberapa tahun lalu, mereka menghadapi diskriminasi struktural, di mana kolom agama di kartu tanda penduduk atau KTP seringkali itu kosong. Karena apa? Karena kurangnya pengakuan menimbulkan kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil dasar, teman-teman. Seperti ya kan, mendapatkan akta nikah, akta kelahiran, atau bahkan pinjaman bank nih, teman-teman. Kalau pinjol gimana, Bang? Ya, nggak tahu ya kan, karena kan ngurus KTP aja susah, apalagi pinjol, teman-teman. Tapi nggak tahu ya. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 membuka jalan bagi pencantuman aliran kepercayaan di KTP, perjuangan untuk kesetaraan masih terus berlanjut. Masalah ini mencerminkan dilema yang lebih besar lagi nih. Perjuangan untuk hak sipil dan tanah adalah dua sisi perjuangan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengakuan eksistensial. KTP ini adalah pengakuan identitas, ya kan, di mata negara. Sedangkan tanah adat itu adalah pengakuan akar budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur, teman-teman. Nah, sekitar tahun 2020-an itu ada kasus ya, tanah sengketa, yaitu tanah kepercayaan orang Sunda Wiwitan. Karena apa? Pendirian makam kepercayaan Sunda Wiwitan, ya kan. Kemudian Satpol PP itu menyegel karena mereka kira itu tempat ibadah. Sedangkan nih ya, yang kita tahu, pendirian tempat ibadah itu harus ada IMB, izin mendirikan bangunan. Ya, ini masalah yang sering dihadapi semua kepercayaan ya, kecuali Muslim ya kan. Secara keseluruhan, Sunda Wiwitan adalah sebuah kepercayaan kuno yang memiliki fondasi teologis, kosmologi, dan etika kehidupan yang sangat kuat, teman-teman. Ia bukanlah sekedar artefak budaya dari masa lalu, melainkan sebuah tradisi yang hidup dan dinamis. Perjalanannya di era modern ditandai oleh kontras antara perayaan dan perjuangan nih, teman-teman. Di mana upacara adat yang meriah menjadi sarana untuk menegaskan eksistensinya di tengah tekanan diskriminasi struktural. Menjawab pertanyaan inti tentang apakah Sunda Wiwitan itu masih jalan dan relevan atau justru semakin ditinggalkan. Analisis menunjukkan bahwa kepercayaan ini tidak ditinggalkan. Sebaliknya, ia menunjukkan vitalitas dan relevansi yang sangat luar biasa nih, teman-teman. Relevansi terbesarnya terletak pada ajaran tentang harmoni, yaitu antara manusia dan alam, ya kan? Sebuah pesan yang sangat dibutuhkan di era krisis global. Prinsip ngidung ka waktu mi bapaka zaman membuktikan bahwa kepercayaan ini mampu beradaptasi, berjuang, dan bahkan berkembang di tengah arus modernitas, menjadikan warisan budaya yang hidup bukan sekedar relik masa lalu. Oleh karena itu, keberadaan Sunda Wiwitan harus dilihat bukan sebagai anomali, tetapi sebagai bagian dari kekayaan spiritual dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Menghargai dan melindungi warisan adalah tugas bersama, karena di dalamnya terkandung pelajaran berharga tentang ketahanan, harmoni, dan cara hidup yang sejalan dengan alam. Sebuah kearifan yang memungkinkan dapat menuntun kita semua di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks
Ditambah lagi, kita hidup di pemerintahan yang kompleks juga, yang nggak jelas semuanya, ya. Yang duduk di kursi pemerintahan itulah khususnya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe, dan share, atau bahkan komen jika kalian ingin komen. Sampai bertemu di konten tentang sejarah selanjutnya. Saya Mars Closing dan bye-bye.